nggak Betul, betul, nggak betul. harus semua itu dikeluhin gitu. Betul. Nih Gitu. bagus banget nih yang dibilang Kak Dian tuh. Untuk teman-teman yang sering ngeluh nih, jangan sampai keluhan kamu itu bikin kamu jadi males, teman-teman. benar banget. Ada orang yang lebih sulit ngerjain sesuatu tapi dia nggak pernah ngeluh, dan ada orang yang pengen di posisi kamu. Benar banget sih. Banyak. Welcome to 5 Sekawan. Hai Sobat 5 Sekawan. Kembali lagi di 5 Sekawan, tempat di mana setiap cerita hidup itu punya makna. Dengan saya Aldrik dan rekan saya. Dengan saya Dian Sukma. Nah Kak, kita hari ini mau ngundang narasumber dari mana nih Kak? Dan kenapa kita ngundang beliau? Nah Bang, hari ini tuh hari yang sangat spesial banget nih Bang. Karena Kenapa kita tuh, Kak? kedatangan sosok wanita yang sangat inspiratif. Oh. Nah, dan wanita ini tuh sangat dikenal dengan dosen yang sangat humble dan aktif banget nih Bang sama mahasiswanya. Keren. Nah, daripada penasaran, langsung aja nih yuk kita sambut Miss Ade. Ade. Halo Miss. Oh iya, terima kasih undang Miss Ade ke Iya, acara Miss. ini. Oke. Halo Miss, mungkin kita bisa perkenalan dulu lah Miss, supaya audiens kita yang di luar sana juga bisa kenal sama Miss dan bisa Iya, engage sama Miss. Oke. Oke Miss. Jadi kalau nama lengkap ini Ade Irda Safitri nama saya. Tapi kalau kebanyakan nih murid dan mahasiswa Miss Ade tuh ntar nyebutnya ya Miss Ade. Wah, udah kesebut duluan ya. Iya, Miss. Udah kesebut duluan. Oke, jadi saat ini Miss Ade itu sebagai dosen di Politeknik Kalteks Riau, dan ya bekerja sebagai dosen itu menyenangkan sekali ya. Oh, keren banget ya Miss. Kami bisa tahu dan bisa kenal sama Miss sebagai dosen di Politekniknya Iya. langsung. Dan kami bisa kedatangan dosen dari Politeknik Kalteks Riau nih. Nah, kira-kira nih Kak, ada pertanyaan nggak untuk dosen kita yang tercinta? Nah, jadi gini Miss, perjalanan menjadi salah satu dosen itu kan nggak gampang ya Miss, pasti banyak lika-likunya. Nah, Oke. coba dong ceritain perjuangan dari awal sebelum menjadi dosen dan setelah menjadi dosen saat ini tuh gimana sih perjuangannya Miss? Oke. Boleh dong sharing-sharing ke kita Miss, gitu. Oke. Boleh perbaiki suara dulu ya kali ya. Boleh. Silakan Miss. Tempat dan waktu Miss. Ya, jadi sebelum menjadi dosen, jadi Miss Ade, saya pernah bekerja di salah satu badan usaha milik daerah. Jadi sebelum itu saya kuliah menempuh studi S1 sarjananya di Universitas Sumatera Utara di Medan, jurusannya ilmu komunikasi selama 3,6 tahun. Wah, dibikin spesifik ya, biar kesannya gimana. Keren Miss. Ya, jadi maksudnya tuh sebenarnya biar hemat sih, biar nggak banyak-banyak Iya. bayar uang sekolah gitu sebenarnya. Oke, setelah itu masuk ke dunia kerja, melamar di salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Riau, itu namanya Riau Investment Corporation waktu itu, di tahun 2003. Selama 13 tahun itu Miss Ade tuh bekerja sebagai public relations officer di sana, PR ya. Dan banyak pengalaman yang menyenangkan karena bertemu dengan beberapa bagian orang ya. Iya, mulai betul, dari pemerintahan, swasta, keren. belajar engagement sama orang, ya seperti itulah kira-kira. Waduh. Sangat seru sekali ya Iya, Miss. seru banget Seru ya. banget lah. Menarik banget ya Kak. Iya, sangat Ternyata menarik. beliau ini gak hanya berfokus pada dosen aja, tapi beliau pernah jadi PR di Iya, salah satu satu pemerintahan daerah Iya, gitu. betul sekali. Saya mau nanya nih Miss, sebagai mahasiswa. Oke. Ada apa yo? Ada nggak ya Miss, kalau misalnya di dalam pekerjaan itu tantangan terberatnya Miss? Nah gimana Miss menyikapi hal-hal tersebut? Bang, nggak harus semua itu dikeluhin gitu. Betul. Nih Gitu. bagus banget nih yang dibilang Kak Dian tuh. Untuk teman-teman yang sering ngeluh nih, jangan sampai keluhan kamu itu bikin kamu jadi males, teman-teman. benar banget. Ada orang yang lebih sulit ngerjain sesuatu tapi dia nggak pernah ngeluh, dan ada orang yang pengen di posisi kamu. Benar banget sih. Banyak Gitu.
Hai Sobat Lima Sekawan. Kembali lagi di Lima Sekawan, tempat di mana setiap cerita hidup itu punya makna. Dengan saya Aldrik dan rekan saya. Dengan saya Dian Sukma. Nah Kak, kita hari ini mau ngundang narasumber dari mana nih Kak? Dan kenapa kita ngundang beliau? Nah Bang, hari ini tuh hari yang sangat spesial banget nih Bang. Karena Kenapa kita tuh, Kak? kedatangan sosok wanita yang sangat inspiratif. Oh. Nah, dan wanita ini tuh sangat dikenal dengan dosen yang sangat humble dan aktif banget nih Bang sama mahasiswanya. Keren. Nah, daripada penasaran, langsung aja nih yuk kita sambut Miss Ade. Ade. Halo Miss. Ya, terima kasih undang Miss Ade ke Iya, acara Miss. ini. Oke. Halo Miss, mungkin kita bisa perkenalan dulu lah Miss supaya audiens kita yang di luar sana juga bisa kenal sama Miss dan bisa Iya, engage sama Miss. Oke. Oke Miss. Jadi kalau nama lengkap ini Ade Irda Safitri nama saya. Tapi kalau kebanyakan nih murid dan mahasiswa Miss Ade tuh ntar nyebutnya ya Miss Ade. Wah, udah kesebut duluan ya. Iya, Miss. Udah kesebut duluan. Oke, jadi saat ini Miss Ade itu sebagai dosen di Politeknik Kalteks Riau dan ya bekerja sebagai dosen itu menyenangkan sekali ya. Oh, keren banget ya Miss. Kami bisa tahu dan bisa kenal sama Miss sebagai dosen di Politekniknya Iya. langsung. Dan kami bisa kedatangan dosen dari Politeknik Kalteks Riau nih. Nah, kira-kira nih Kak, ada pertanyaan nggak untuk dosen kita yang tercinta? Nah, jadi gini Miss, perjalanan menjadi salah satu dosen itu kan nggak gampang ya Miss, pasti banyak lika-likunya. Nah, Oke. coba dong ceritain perjuangan dari awal sebelum menjadi dosen dan setelah menjadi dosen saat ini tuh gimana sih perjuangannya Miss? Oke. Boleh dong sharing-sharing ke kita Miss, gitu. Oke. Boleh perbaiki suara dulu ya kali ya. Boleh. Silakan Miss. Padan waktu Miss. Ya, jadi sebelum menjadi dosen, jadi Miss Ade, saya pernah bekerja di salah satu badan usaha milik daerah. Jadi sebelum itu saya kuliah menempuh studi S1 sarjananya di Universitas Sumatera Utara di Medan, jurusannya ilmu komunikasi selama 3,6 tahun. Wah, dibikin spesifik ya, biar kesannya gimana. Keren Miss. Ya, jadi maksudnya tuh sebenarnya biar hemat sih, biar nggak banyak-banyak Iya. bayar uang sekolah gitu sebenarnya. Oke, setelah itu masuk ke dunia kerja, melamar di salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Riau, itu namanya Riau Investment Corporation waktu itu di tahun 2003. Selama 13 tahun itu Miss Ade tuh bekerja sebagai public relations officer di sana, PR ya. Dan banyak pengalaman yang menyenangkan karena bertemu dengan beberapa bagian orang ya. Iya, mulai betul, dari pemerintahan, Oh, swasta, keren. belajar engagement sama orang, ya seperti itulah kira-kira. Waduh. Sangat seru sekali ya Iya, Miss. seru banget Seru ya. banget lah. Menarik banget ya Kak. Iya, sangat Ternyata menarik. beliau ini gak hanya berfokus pada dosen aja, tapi beliau pernah jadi PR di Iya, salah satu satu pemerintahan daerah Iya, gitu. betul sekali. Saya mau nanya nih Miss, sebagai mahasiswa. Oke. Ada apa yo? Yang jelas kita bekerjanya itu dari jam 8 sampai jam 4, jam 5 Iya. gitu ya. Cuma ya seperti biasa ya, kita namanya juga bekerja pada satu institusi, terus kita punya atasan, berarti semuanya tuh sudah harus teratur dan ikut sistem. Yang jelas Iya, seperti Miss. itu ya. Dan ya jelas lah harus kejar-kejaran, harus tepat waktu, kemudian nanti pulangnya juga yang nggak selalu bisa on time gitu, Iya, Miss. karena kadang-kadang ada hal-hal yang lain harus kita kerjakan. Betul, Miss. Dan bertemu dengan orang-orang dengan usia yang berbeda ya. Iya, Jadi betul. ada yang udah senior banget nih. Betul. Terus ada juga yang lebih kecil dari kita. Iya. Nah, itu kemampuan berkomunikasinya sangat dituntut banget sih di situ. Benar. Jadi ya seperti itulah kerja rutinitas yang gimana caranya supaya nggak bosan juga. Iya. Nah, ya kan Betul. sehari-hari yang dihadapin itu lagi, Iya, itu betul, lagi Miss. gitu. Ya kira-kira itu sih titiknya ya yang agak challenging itu di situ gitu.
Faktanya ternyata teman-teman, Miss Ade ini adalah founder Blue Aquatic Swim School Wow. dan instruktur Talk Active English nih teman-teman. Benerkah itu, Nah, Miss? apakah benar, Miss? Oh iya iya. Spill iya. sedikit dong, Di-spill ya. Iya, boleh dong Miss, di-spill dulu supaya teman-teman tahu nih. Ternyata dosen-dosen di kampus kita ini punya juga bisnis-bisnis di luar dan Iya. banyak banget karya-karyanya di luar sana gitu. Jadi itu ceritanya bermula dari setelah 13 tahun bekerja di BUMD ya, Oke. sebagai karyawan gitu Uh. ceritanya. Sebagai karyawan ya. Betul, betul. Terus kemudian akhirnya memang ya sampai di situlah rezekinya gitu dan berhenti. Kemudian di tahun 2020 kita ada pandemi tuh. Iya. Nah, dari situ mulai coba gitu Betul. untuk memikirkan apa ya yang kira-kira sesuai dengan apa yang jadi hobi, Hmm. tapi juga mendatangkan peluang gitu. Nah, salah satunya ya itu karena memang dari kecil udah dicemplungin sama orang tua tuh ke kolam ya, ikut klub. Kan memang nyemplung. Pada suka main air nggak sih? Oh, suka aja, tapi nggak sampai dia cemplungin juga, Nggak Miss. sampai dicemplungin. Oke, baik. Oke. Ya siapa tahu gitu. Oke, Nah, ini oke. nyemplungnya yang nyemplung membuat hobi Oh, gitu, oke, ya oke, kan? oke. Kepikiran gitu di sini ternyata orang banyak yang senang sekali, tidak hanya sekedar untuk prestasi, tapi Betul. juga pemulihan loh. Oh. Pemulihan buat orang-orang yang kayak sakitnya berat ya, misalnya saraf kejepit dan sebagainya. Iya. Kepikiran dong, oh gimana kalau kita buka sekolah renang aja gitu. Dan kemudian mengingat banyak kebutuhan orang saat ini untuk bisa berbahasa asing, tapi tetap yang nomor satu bahasa asingnya Iya. bahasa Inggris ya Oh, kan? oke, benar. Oke, makanya jadi memutuskan untuk gimana kalau kita juga buka pendampingan atau les bahasa Inggris Betul, gitu. betul. Ya sampai di situ saja, sesederhana itu sih sebenarnya. Benar-benar sederhana banget ya, Miss. banget, sederhana banget. Dan saya ini menarik banget nih, Miss. Miss bilang tadi kalau tujuan Miss buka les renang itu untuk pengobatan saraf kejepit. Iya. Nah, kebetulan saya pernah juga terkena saraf kejepit di bagian Oh, pinggang. oke. Itu disaranin sama dokter saya itu untuk berenang. Oh, iya, bener. bener-bener Tuh, ya. ternyata beneran. Iya, jadi Ampuh sebaru banget itu ya. Miss. Oke, oke, oke. Fun fact-nya ternyata mungkin kalian pikir ya, kita banyak pikir bahwa siapa saja sih yang masuk ke situ ya, Iya, gitu yang betul. Kan Miss ini punya pekerjaan sebagai dosen sekarang. Terus Miss juga punya pekerjaan sebagai pengusaha dan juga sebagai guru les, Oke. les bahasa Inggris gitu. Iya. Gimana sih Miss untuk mengatur jadwal-jadwalnya? Apalagi setahu saya di Politeknik Caltech Riau tuh padat banget jadwal-jadwal dosennya tuh, Iya. Miss. Iya sih, bener Sangat juga. sibuk. Sangat sibuk tuh, Miss. Gimana, Miss? Miss tetap mengatur jadwalnya supaya lebih konsisten dan tetap beraturan gitu, Iya. Miss. Oke, iya benar sekali. Belum sesempurna itu sih sebenarnya saudara-saudara ya kan, ada masa-masa harus healing dulu atau Oh. kayak bertapa dulu. Ini harus gimana besok gitu. Iya. Ya, yang penting begini, alhamdulillah. Jadi sebenarnya gini, ada satu hal yang harus mungkin sama-sama kita ingat bahwa apapun yang diberikan pada saat ini sama ya Allah berikan kepada kita, itu sudah diatur. Iya. Gimana ceritanya memang tadinya tuh yang namanya kegiatan bahasa Inggris dan juga berenang itu hampir selang-seling gitu atau setiap hari ya. Iya, Miss. Untungnya itu fleksibel. Nah, begitu jadi dosen dari hari Senin sampai Jumat ada di kampus dan pulangnya disambung ya malam harinya itu untuk les gitu. Oh, keren Untuk banget les. loh. Dan weekendnya itu memang dikhususkan buat sekolah renangnya gitu. Oh, keren. Jadi keren. kerjanya 7 hari dalam Sefull itu. seminggu. Sepul itu ya, Itu Miss. keren banget tuh teman-teman. Bagi teman-teman yang sering ngerasa aduh nih kuliah capek banget deh atau misalnya tugasnya kok banyak banget nih. Ternyata Miss Ade tuh udah banyak banget, lebih banyak lagi kegiatan. Tapi Lebih tetap- capek mungkin ya, Miss. Iya, tapi tetap survive ya, Iya. Kakak. Iya, Keren. udah survive Oh. gitu. Mumpung masih muda ya. Oh, Iya. muda ya, masih Mudah banget ya, Miss. Ya, dengar-dengar katanya sekarang yang umur 35 tahun itu masih remaja loh. Oh, Baca-baca. oke. Kayaknya boleh kita riset lagi deh. Masih sangat muda ya tuh, Miss. muda banget. Selama masih bisa berenang itu masih muda loh, teman-teman. Bisa itu. Iya, bisa. Terima kasih. Keren banget sih nih ya, Bang. Kita mendapat motivasi, terus tips and trick. Kayaknya habis dari
pengalaman kita dengar pengalaman Miss Ade ini, kayaknya kita termotivasi juga nggak sih, Bang? Betul banget tuh Kak. Harus termotivasi. Langsung kayak upgrade diri gitu ya, Miss? Betul. Yang kelas 2. Nah, satu lagi nih, Miss. Sekarang nih di era digital nih kan banyak nih anak-anak yang ngeluh kayak belajar tuh males, mageran, seperti itu kan. Gimana sih menurut Miss tanggapan ini kayak untuk ngasih motivasi agar bisa belajar dan berkembang kayak gitu loh. Oke. Gimana sih cara Miss untuk menumbuhkan motivasi betul. untuk anak-anak yang gak Iya mageran loh, itu Miss. loh, Miss? Aduh, susah banget tuh, Termasuk Miss. kita gak sih? Nah, makanya kita butuh tutor nih dari Iya, Miss langsung. tutor nih langsung dari Miss-nya nih. Iya. Nah, tapi kalau Miss Ade lihat ini, kalian tidak ada wajah-wajah mageran. Itu sangat Jangan gitu lah, Miss. Saya nggak ada 100.000 nih. Nggak apa-apa, 50.000 juga boleh. Jadi seperti ini, memang sebenarnya kalau intinya tuh bukan karena digitalnya ya masalahnya ya, tapi karena kalian lebih banyak mungkin mengakses informasi yang Gen Z, Alpha gitu, itu melalui device-nya yang digital gitu, kurang banyak berinteraksi dengan secara langsung gitu dengan orang-orang yang sekitar gitu ya. Mungkin beda ya zaman-zaman boomers atau bahkan sampai milenial gitu. Tapi ada satu hal bahwa ciri khasnya Gen Z itu tuh sangat seneng sekali itu sama challenge gitu, sama betul, tantangan. betul. Itu sebabnya kenapa biasanya kalau saya pribadi, mungkin beberapa dosen yang lain atau guru-guru yang lain sekarang itu berlomba-lomba untuk menciptakan challenge di setiap pertemuan gitu. Maksudnya adalah supaya anak-anak itu merasa lebih, oh ini ada kebaruan ini gitu. Betul Nggak banget gitu-gitu tuh, Miss. aja gitu. Iya. Ya kan? Betul. Gitu. Dan lebih banyak lah mungkin kegiatannya itu diselang-seling gitu, nggak indoor doang tapi outdoor Betul, gitu. Nah, seperti itulah sepertinya, dan mungkin kalian akan sangat menikmati kayaknya ya kalau Sangat, Miss. sekali-sekali main ke sawah tuh ya kan gitu bisa. Keren. Oke lah, Miss, mungkin banyak banget informasi yang bakal kita dapatkan dari Miss. Cuman hari ini aku pengen rangkum lah, Miss, podcast kita hari Iya, ini gitu. oke. Ada beberapa hal yang aku dapat nih. Mungkin nanti Kak Dian bisa nambahin gitu Iya, ya. bisa. Mungkin dari saya itu dapat satu hal, kalau kita mau survive dalam satu hal atau misalnya kita pengen ngasih yang terbaik di dalam satu pekerjaan kita, usahakan untuk ikhlas, teman-teman. Ketika kamu udah ikhlas di dalam hal itu, apapun yang kamu kerjakan pasti terlaksana dengan Bener baik banget. gitu, teman-teman. Atau mungkin bagi teman-teman yang bosanan sama satu hal atau pengen satu hal itu dikerjakan dengan maksimal, cari tantangannya tuh, teman-teman. Gimana nih supaya kita tuh tertantang untuk ngerjain hal tersebut. Atau Kak Dian ada yang mau nambahin nih, Kak? Berpikir, Bang, apalagi yang saya dapat nih dari motivasi dan tips and trick dari Miss Ade ini membuat saya nggak untuk mageran lagi. Oh, karena keren. saya kuliah dari Senin sampai Jumat aja tuh saya udah ngerasa capek loh. Ternyata ada yang lebih capek lagi. Betul. Dan nggak ngerasa capek ya. Iya, dan Waduh, itu waduh. mulai dari sekarang mungkin kita bisa upgrade diri nih, Bang. betul. Nggak harus semua itu dikeluhin gitu. Betul. Nih bagus banget nih yang dibilang Kak Dian tuh. Untuk teman-teman yang sering ngeluh nih, jangan sampai keluhan kamu itu bikin kamu jadi males, teman-teman. benar banget. Ada orang yang lebih sulit ngerjain sesuatu tapi dia nggak pernah ngeluh, dan ada orang yang pengen di posisi kamu. Benar Gitu. banget sih. Nah, thank you, Miss, udah datang dan bagi-bagi informasi yang Sama-sama. begitu bagus. BTW, Miss, kita ada jingle nih, Miss, khusus Apa itu? untuk YouTube 5 Sekawan. Oke. Mari kita. Oke, saya coba dulu ya, Miss. Nanti Miss sama Mbak Diannya bisa Oke. bantu. Oke. 5 kepala, 1 suara. 5 sekawan, bawa suasana. Nah, seperti itu ya, Miss. Oke. Sama-sama ya, Miss. 1, 2, 3. 5 kepala, 1 suara. 5 sekawan, bawa suasana. Wow. Nah, thank you untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Pokoknya stay tune terus video kita selanjutnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. See you and bye-bye.